Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Diizinkannya kita untuk mengaji, mudah-mudahan mengangkat derajat kita semakin tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam, yang telah menjelaskan agama ini, yang telah menyampaikan amanah ilahi, risalah kepada umat ini. Alhamdulillah, Allah jadikan pula hati kita mencintainya dan mau untuk tunduk dan mengikutinya. Mudah-mudahan selawat kita yang senantiasa kita ucapkan sebagai tanda terima kasih atas segala kebaikannya menjadi penyebab pula kita mendapatkan selawat dari Allah dan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih melanjutkan bersama Imam Muslim rahimahullah. Dan sebelum kita mengaji, kita pula tidak lupa berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, para keluarga, sanak saudara, sahabat, handai tolan, kerabat, famili, serta para guru, kiai, nyai, buya, umi, ustaz, ustazah, serta para ulama dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi dengan taufik dan hidayah sampai akhirnya husnul khatimah. Yang sehat semoga Allah jaga kesehatannya, dan yang sakit semoga Allah segera sembuhkan dan dijadikan sebagai pembersih atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan menambah tinggi derajat atas segala kebaikan yang telah diberikan. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan dan ampunan atas segala dosa, dan ditempatkan di tempat yang terbaik hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya imam kita Muslim rahimahullah ta'ala, yang hari ini kita masih tetap belajar bersamanya melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Masih dalam bab sutratil musalli wan nadbi ila salati ila sutrah, bab tentang sutrah orang yang salat dan anjuran untuk salat menghadap sutrah. Wan nahi 'anil mururi baina yadil musalli, dan larangan melintas di depan orang yang salat. Wa hukmul murur, dan apa hukumnya lewat itu. Wa daf'ul mar, dan apa pula hukumnya menolak orang yang atau menghalangi orang yang lewat di depan kita yang sedang salat. Wa jawazul i'tirad baina yadil musalli, dan untuk dekat kepada sutra. Wa bayani qadri sutrati wa ma ta'allaqu bidzalik, dan keterangan tentang ukuran sutra dan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sudah kita sebutkan beberapa, atau sudah kita bacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sekarang masuk pada hadis yang keempat dalam bab ini, atau hadis yang keempat ya, atau yang ketiga dalam bab ini. Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Nuair,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. Qala hadatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid. Qala akhbarana Haywah, yani Haywah ibn Shuraih, an Abil Aswad, dari Abul Aswad. Muhammad ibn Abdurrahman, Muhammad ibn Abdurrahman an Urwah, dari Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari fuqaha Madinah di masa tabi'in, wa 7 di Madinah di masa tabi'in. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintus Siddiq, istri yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala ka muakhiratir rahl. Nabi ditanya pada waktu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk tuan-tuan tahu sendiri disebut dengan sa'atul usrah, peperangan yang serba sulit, yaitu sampai-sampai sahabat bergantian naik satu onta 3 orang, ya, yang satu naik 2 berjalan, sampai sendal-sendal mereka putus-putus berlubang, ya, sampai kaki-kaki mereka luka karena jauhnya perjalanan. Kalau dengan jalan tol hari ini hanya lebih kurang 777 kilo. Okey kan? Hah? Ya okey, 777. Hah? Ini tol. Nah. Subhanallah. Dan di musim dingin dengan perbekalan yang serba sedikit. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah berjihad untuk memberikan terapi takut kepada orang-orang Romawi yang sudah kabarnya mencoba-coba nak untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya di Jazirah Arab. Biasalah isu itu biasanya kan. Tapi Nabi alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyongsong mereka, tapi mereka ternyata tidak berani berhadapan dengan Nabi alaihissalam. Dan situ terlihat kedermawanan para sahabat, di antara Utsman bin Affan. Baru datang kafilah dagangnya, maka dia katakan dengan modal-modalnya, dengan armada-armadanya, semuanya fi sabilillah. Jadi memang kalau piti itu kalau betong payah kalau, maka jadi tong bola sodo kan ya. Kalau lah masuk cara motor macam itu je. Syekh Utsaimin kan mana muridnya, Syekh tolong datang nikah dan malam esok. Dan ada jadual di Masjid Raya. Masjid Raya sih tak sikor Masjid Raya ni. Nah, ada jadual. Tak tolonglah Syekh, hadirlah Syekh. Ada cerita tadi itu tiba nonton motor baru. Syekh, kia bos dan si nonton motor ke Syekh, ti motor baru. Dan tak boleh pulang daknya kecuali motor harus tinggi. Dia kunci sekali. Syekh sampai motornya masih ancak punya motor lah gulaga aja. Tapi sampai masih ancak. Ya subhanallah. Ya memang tak duli no dunia dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, tak duli dunia lo datang ke inya. Inya lo tak mau. Awak pun nyungku je dunia lain tahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimati Allah, Allah mau bodoh, kalau itu cara ambil nya. Sabun kamu gitu. Kia motor ko kado tu waang. Izinkan dan datang. Anda kan diminta datang. Dapat motor for apa nomor limousine Amerika tu kan. Nah, alhamdulillah. Jadi memang rezeki dia. Kan aku sangkor dah. Kan aku sangkor dah. Tiba jo monton dapat ninya. Asyik dak lah nak niya. Pertamanya nak tengok dia je. Ni kalau lah tengok banyak kan ya. Maka dia tengok dah no. Kan ya. Sama dunia. Ya, nekin PT Ustaznya. PT gaji Ustaz potangnya. Jadilah makan situ. Kalau lah jadi ndak mesti dikin, kalau lekin kau pasti berkuang. Pasti? Jelah nampak engkau. Lah nampak kilek.
Letak solamah ya. Kalau lu sampai bolehlah dulu. Nah. Nya tak nampak tak sampai tangan buru. Lekar di tangan dia timong nak diganggam. Makanya jan dia tong jan itu tong lo letetong banyak tak sekuang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di perang Tabuk Nabi ditanya tentang sutratul musalli. Subhanallah, dalam perjalanan tanya sutra aja nak. Ya, dalam perjalanan masih tanya sutra aja. Awak anggap masalah remeh. Nang do rampang pun ditanya aja. Jadi pontiang tu ndak dia. Pontiang kaum muslimin dan muslimat. Makanya rugi kita ketika tidak tahu bagaimana para sahabat Nabi SAW memandang sunnah Nabi, memandang perintah Nabi dibanding kita. Kalau kita tu yang itu yang dibahas yang buat masalah, buat bantah-bantah. Kalau cuma elok apulon tunggu apulonnya kayu-kayu dalam musaji. Nah, macam elok lagi lah. Nah, asal kalau bid'ah akhirnya dalanya ada apa dia bid'ah sana tiba-tiba di situ lah bid'ah sayyi'ah aja. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dah sahabat menganggap itu masalah yang sangat penting dan utama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat ditanya Nabi SAW tentang sutratul musalli, yaitu sutra untuk orang salat. Faqala ka muakhiratir rahli, yaitu seperti tempat kayu yang berada di belakang penunggang unta. Yaitu sudah kita jelaskan kemarin lebih kurang 30 sampai 40 cm tingginya. Jadi disitulah mereka biasanya menggayutkan makan makanannya ya, atau air minum dan sebagainya. Jadi istilah tungkik di belakang tu tampek pasandau sekali, sudah itu untuk untuk meletakkan, menyangkutkan apa bawaan-bawaan yang ringan di situ. Baik. Qala hadatsana Muhammad ibn Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muthanna, yaitu Muhammad ibn Muthanna al-Basri Abu Musa az-Zamin. Qala hadatsana Abdullah ibn Numair, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Kufi. Wa hadatsana ibn Numair, tahwil, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Ini Ibnu Numair adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Jadi kalau Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Numair langsung, itu anaknya, yaitu Muhammad bin Abdullah ibn Numair. Tapi kalau dia pakai perantara melalui syekhnya baru Ibnu Numair, maka itu adalah ayahnya, yaitu Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Wal-lafzu lahu, dan lafaznya, lafaz ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Ibnu Numair. Hadatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Qala hadatsana Ubaidullah, yani Ubaidullah al-Umari, Abdullah ibn Umar bin Asim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab al-Umari. Nah, disebut dengan Al-Umari As-Saghir. Al-Umari As-Saghir, dan dia thiqah. An-Nafi' dari Nafi', itu Nafi' Maula Ibn Umar, Maula Ibn Umar, an Ibn Umar, dari Ibn Umar, yaitu Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yawm al-Eid amara bil harbah fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika bis safar famin thamma ittakhadha al umara. Rasulullah SAW apabila keluar pada hari raya, amara bil harbah, dia perintahkan untuk membawakan al harbah. Al harbah itu adalah tangkai tombak yang pendek, tangkai tombak yang pendek. Kalau yang panjang namanya nasl, yang pendek. Nah, kemudian fatudau baina yadayhi, lalu diletakkan di hadapan beliau.
di lautan ditumbang atau dipancang. Nanti dijelaskan oleh riwayat setelahnya, akan diriwayatkan oleh riwayat sesudahnya. Fayusalli ilaiha, lalu Nabi salat menghadap kepadanya, menghadap kepadanya sebagai apa? Sebagai sutra. Wan nasu min wara' wan nasu wara'ahu. Kemudian jemaah para sahabat salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, dan sutrah Nabi sebagai sutrah mereka. Wan nasu khalfahu. Nah, manusia salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam tanpa memanggil pakai sutrah lagi, karena sudah sutrah imam sudah menjadi sutrah bagi makmum. Kalau socek sutrah ben ke imam je, baca abu je imam lah. Nah, ben ke imam. Nah, karena sutratul imam sutratul al-musalli. Sutrah bagi imam itu adalah sutrah bagi makmumnya. Nah, fa yusalli ilaihi wan nas wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fi safar. Itu juga sering dilakukan Nabi dalam musafirnya. Berarti dalam musafir pun beliau selalu menggunakan sutrah itu, menggunakan sutrah berupa tangkai tombak atau tombaknya sekali. Nah, tangkai tombak atau tombaknya sekali. Naam, famin thamma ittakhadhal umara. Dari situlah para pemimpin setelahnya mengambil sutrah pada apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka lihat Nabi setiap musafir atau setiap hari Id mesti membawa harbah, jadi yaitu tombak untuk ditancapkan di hadapan. Nah, apakah itu harus tombak? Tidak, tapi harus ada sutra. Harus ada sutra. Apa tak boleh mimbar juga ji. Nah, kepotong dalam kisah sebelumnya Marwan Ibn al-Hakam diingkari oleh sahabat bahwasanya ini tidak pernah dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, maka diingkarinya. Dua yang diingkari, satu mengeluarkan mimbar Nabi dari masjid ke lapangan. Yang kedua adalah apa yang kedua? Mendahulukan khutbah dari salat, dibuatnya seperti salat Jumat. Nyawa habis pulang sudah itu, ndaklah mak khutbah agak dah kan. Jadi pada pulang sudah itu dah alun khutbah dah. Jadi makanya lah elong khutbah. Ini kadang tu dia. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi lalu diingkari. Karena dia tujuannya bagus, tapi tidak semua tujuan yang baik itu mesti hasilnya baik. Banyak tujuan baik. Memang semua orang yang melakukan pelanggaran itu, khususnya dalam beribadah, rata-rata tujuannya baik. Atau dalam akidah tujuannya baik. Orang buat keedah-keedah yang diada-adakan dalam agama, dalam akidah, tujuannya untuk menyucikan Allah. Tetapi masalahnya dia meninggalkan apa yang dikatakan Allah SWT, seolah-olah kita lebih pandai menyucikan Allah daripada Allah sendiri. Allah yang mengatakan, tapi gara-gara kita tidak mau, gara-gara kita sudah buat kaedah dengan tujuan menyucikan Allah, akhirnya tersesat jalan kita. Nah, Khabbab bin al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu, sekarang Khabbab bin al-Arat, sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, pernah disiksa oleh kafir Quraisy di Makkah. Padahal beliau ahli memanah. Kalau 10 nak panah 10 kono. Kalau awak ya, jadi 10 kono. Ketika beliau hijrah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, akhirnya terdesak beliau naik ke atas gunung. Di atas gunung kan senang nembak lah kan. Jadi memang beliau ahli. Katanya, wahai orang Quraisy, kalian tahu kan
Tidak ada di Makkah tu yang lebih ahli memanah dibanding saya. Artinya satu saya tembakkan, satu mati kalian. Pilih oleh kalian. Ini ada 10 anak panah, mati kalian 10, habis itu saya mati, atau kalian saya tunjukkan tempat persembunyian harta benda saya. Antum pikir apa dah mati tak boleh apa? Apa boleh lah hidup lai boleh. Akhirnya mereka pilih untuk hidup dan menerima tawan Khabbab bin al-Arat. Tapi ya ruginya habis semuanya. Tapi kata Nabi SAW, rupanya Jibril lebih dulu sampai. Tidak puluh orang cahaya dulu ya. Cahaya kalau juk. Berapa kecepatan cahaya kan? Dah lupa lah. 3 kali 10 pangkat 8. Berapa jumlah ada dah? 3 kali 10 pangkat 8. Dia pakai rumus-rumus ada dia tulis payah metong ni. 3 juta kilometer per detik. 3 juta kilometer per detik. Tu jauh langit dah. Kan jauh orang? Jauh Makkah dah. Jauh. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi menyambut Khabbab dengan perkataan Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Beruntung jual belimu. Apa jual beli? Dia jual kepada Allah SWT. Kan dia jual kepada Allah. Tak balik ni. Tapi Allah akan berikan kepadanya yang lebih baik. Makanya beruntung jual beli Khabbab bin al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Khabbab bin al-Arat ketika anaknya hadir di masjid di Kufah, orang sedang membaca surat Sajadah sambil nangis-nangis bersama. Tentu dah ayah anak ada di Abdullah bin Khabbab tadi. Abdullah bin Khabbab suwon japu ini. Nanti bodoh mari dia nanti je pelantan dia. Antum nak awak pengen haji tiba rumah kena wangi. Apa salah dan dia mali ya habis. Apa nak buat sampai baca sampai je pelantan tu dah nyanyi. Ndak contoh itu dia jondak Nabi kat kami lah. Jadi Al-Quran ndak tu buat nangis sama orangnya. Walaupun baca Quran sunnah juga menangis. Tapi kalau nampak ternyata ndak contoh itu jondak Nabi. Itulah pemahaman sahabat terhadap bid'ah hasanah. Zahirnya salih, pekerjaan bagus. Dia baca Quran, dibuat irama-irama nak lewang mana menangi mau sama. Ternyata tidak diajarkan oleh Nabi seperti itu, maka itu termasuk sesuatu yang tidak dibolehkan. Subhanallah. Kalau kini sudah tidak boleh juga kan. Bagaimana dengan orang yang kini mengarang lagu-lagu supaya orang lagu-lagu cinta pada Allah dengan sampai meliliukan badan, menari-nari, kadang berputar dulu lah. Ada berputar gitu. Tari apa nomor? Tarian supir apa nomor? Dia lawe kait bang. Zikir nomor deh. Masya Allah. Badikyu. Nah. Jadi Khabbab sebagai sahabat yang senior paham itu. Tidak cuma itu dia ajar ke kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak baca Quran dihayati, menangis itu sunnah. Tapi sengaja membuat orang nangis-nangis, sengaja membuat nangis-nangis, berarti tidak. Tidak ada sabut bina ada, tapi tidak cuma itu aja dek Nabi. Itu kalau tak aja Nabi boleh buat apa tanda? Pelantan bukan ada tahu pelantannya? Harawa. Tahu pelantan. Pelantan ada je. Ndak pun macam dodo. Penekui palu bang. Nah, penjahap. Yang kodok dipakai di satpam dua. Pentungan tu nukui apa dua? Tu nukui tertuntung tu pentungan namun. Iya. Atau mungkin bahasa apa? Mana tibolan ya? Mana tibolan pentungan pelantan mana tibolan?
Anjale ayah bangi kayaknya ikut. Itu sahabat senior. Apa dia senior? Inya di awal-awal masuk Islam. Berarti lamunya jo Nabi alaihi salatu wasallam ndak cende itu dia jondek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka istiqamahnya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, makanya mereka selamat. Tidak ada yang tersesat. Baik, balik sini. Jadi situ para umara mengambil sunnah itu. Nabi alaihi salatu wasallam selalu membawa al-harbah, yaitu tongkat untuk dijadikan sebagai sutra di dalam salat Id atau dalam salat musafir. Nah, tapi apakah mesti itu? Tidak. Ya, kan sudah kita sebutkan dalam penjelasan sebelumnya dari Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa apapun yang sifatnya syakhis, bertegak di depan kita, dan minimal seperti muakharatur rahal, maka itu sudah cukup menjadi sutra. Nah, andainya tidak ditemukan, seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau sahabuna andai tidak ditemukan, maka dia kumpulkan barang-barangnya, diungguk di depan. Ya, misalnya tas kita, ransel kita, atau termos dan sebagainya, ember dan sebagainya, itu semuanya bisa menjadi sutra. Wallahu a'lam. Taib, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah, adalah guru yang paling banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab ini, lebih dari 1200 hadis. Wa Ibnu Numair dan Ibnu Numair. Tadi Ibnu Numair di atas, sekarang Ibnu Numair. Siapa maksud Ibnu Numair sekarang? Anak atau ayahnya? Kalau guru langsung Imam Muslim, anaknya. Tapi guru dari guru Imam Muslim, ayahnya. Jadi sekarang guru langsung atau guru dari gurunya? Guru langsung. Karena dia bilang hadatsana Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Numair, dan Ibnu Numair berarti anaknya Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Qala, keduanya berkata, hadatsana Muhammad ibn Bishr, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bishr. Qala hadatsana Ubaidullah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah, yakni Ubaidullah Al-Umari tadi, An-Nafi', dari Nafi' Maula bin Umar, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarkuzu, wa qala Abu Bakrin yaghrizu al-anzata wa yusalli ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan, dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah, menanamkan. Gharaza, menanamkan, atau gharasa juga menanam, sedangkan rakaza itu adalah menancapkan. Wa yusalli ilaiha, dia menancapkan. Anazah yaitu tongkat, anzah yaitu tongkat, wa yusalli ilaiha, dan salat menghadap kepadanya. Zad bin Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah menambahkan, qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah itu gurunya, wahiyal harbah, yaitu yang ditancapkan Nabi itu adalah al-harbah, yaitu tombak tadi. Taib, lanjut. Qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, itu imam dari Imam Ahli Sunnah bila niza, Al-Imamul Mutabajjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, imam salah satu dari mazhab yang 4. Qala hadatsana Mu'tamir ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi, an Ubaidullah, dari Ubaidullah ibn Umar Al-Umari,
An-Nafi' dari Nafi' maula Ibni Umar, an Ibni Umar dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa yusalli ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan rahilatahu, kendaraannya, di depan. Ya'ridu itu meletakkan di depan. Ya'ridu kan kalimat al-ardu pada asalnya adalah memperlihatkan. Jadi kalau memperlihatkan letak di mana? Nah, dan memperlihatkan dan ada yang HP aku kan cerita itu enggak. Kalau melihatkan mesti di depan. Jadi ya'ridu artinya meletakkan rahilatahu di depannya. Di depannya, wa huwa yusalli ilaiha, sedang dia salat menghadap kepadanya. Ini masuk dalam bab tadi, salat menghadap kepada kenderaan atau binatang tunggangannya. Taib, ini merupakan dalil bahwa sutra itu boleh terdiri dari benda mati atau benda hidup atau makhluk hidup. Dalam hal ini adalah kendaraannya. Nanti juga akan ada sutrahnya orang yang masih hidup. Itu boleh orang sedang berbaring di depan orang yang salat dengan syarat jangan muncak. Nah, ini tentu kan. Ini ada kisah kawan-kawan PK Bali kan. Ya, dia nyoleh taat kan salatnya di pantai rumah sama jamaah. Enggak awang boleh nak tantu dia ada awang nang salat nak pernah nampak dah kan. Lapel dia enggak pakai kain tapi dipoto dia sambil satu dokelah tak guliangnya mana motor nang tu. Dia sabu dia imam dia hilang khusyuk dia. Akhirnya cerita itu. Jadi untuk entah pakai sutra tanda itu masalah. Itu pentingnya pakai sutra. Jadi kalau sampainya melintir bisa tagang tapi jadi pegang. Allah musta'an. Ini banyak ujian kaum muslimin. Jadi boleh sutrahnya barang atau makhluk hidup. Baik. Kemudian qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, qala, keduanya berkata, hadatsana Abu Khalid Al-Ahmar, telah menceritakan kami Abu Khalid Al-Ahmar, an Ubaidillah dari Ubaidullah Al-Umari, an Nafi' dari Nafi' maula Ibni Umar, an Ibni Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila rahilatihi, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke binatang tunggangannya, hewan tunggangannya. Wa qala Ibnu Numair, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Numair mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila ba'ir, salat menghadap ke unta. Jadi kendaraan Nabi adalah unta. Di antara kendaraan Nabi yang terkenal adalah al-qaswa. Al-qaswa. Nah. Baik, ini menjadi dalil bahwa boleh dijadikan sutra hewan tunggangan seperti yang disebutkan dalam bab tadi. Baik, Mas waktu? Hah? 1 menit panjang tu sih. Nah, qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, sudah sering disebutkan, wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb, Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythamah Al-Baghdadi, jami'an an Waqi', semuanya meriwayatkan dari Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, syekhnya Imam Asy-Syafi'i, yang disebutnya dalam syairnya, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadu kepada Waqi'. Nah, inilah Waqi' itu.
yaitu Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu dia berikan petunjuk untuk meninggalkan maksiat, karena maksiat itu menggelapkan hati. Dalam hadis sebutkan setiap orang bikin maksiat di hatinya satu bintik hitam. Kemudian buat lagi, tambah lagi, buat lagi, bertambah lagi. Dan itu tak bisa dihilangkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu tinggalkan maksiat biar hafalanmu tidak rusak. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, lalu dia beritahukan bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asih, dan cahaya Allah tak diberi kepada orang yang suka berbuat maksiat. Itu makanya kalau ilmu, kalau maksiat itu tiang. Mula-mula masuk hafal 20 juz. Tapi setelah kalau tinggi 2 juz. Ada apa hafalan yang mula masuk semester 1 22 masuk semester selesai insyaallah 30 juz semua. Itu masalah semester 8 kan la tamat hafalan tinggi 2 juz Ustaz. Apa sebab? Nyoba apa cara? Apa nombor 2 dia teh Honda lagi. Allah musta'an. Berdua dia teh Honda lagi. Nya ada SIM dah, surat izin membonceng. Lah suruh dan suruh anak-anak mau urus capek. Iya, kalau kalian nak nikah ikora dan bayun maharnya, dan tapi izinnya banyak. Seperangkat alat rumah seperangkat alat tak salah. Kalau seperangkat rumah tangga dia nikah kan. Siapa yang nikah di waktu dan maju nilai A wajib dapatnya. Nya nilai kan dan membaik. Tapi SKB syarat dan ketentuan berlaku. Tak bebas itu juga. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kaum muslimin muslim apa namanya? Karena maksiat, ya baca ampu tahu itu maksiat yang dianggap tidak maksiat lagi. Kadang wasulah nya kain tapi contoh tak kain. Iya, maju masuk ke dalam bahan kaos pula, antum malokok ke badan. Kalau le dapat awak basabuin batanyong apa cen iko kain. Tapi kalau ndak dapat awak payahnya bu bang ya. Ndak mungkin dituik lo bang ya kamak. Bang ya aja. Amak kawana. Allah musta'an. Ala kulli hal. Nanti bisa disabui nanda. Ia istighfar banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya bang suwon jurin. Baik. Azan dulu. Nah. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Ibnu Numair inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ila ba'ir. Ibnu Numair mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sudah masuk ke hadis selanjutnya ya. An Waqi' dari Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi. Qala Zuhair, berkata Zuhair, hadatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi'. Qala hadatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Qala hadatsana Aun ibn Abi Juhaifah, telah menceritakan kepada kami Aun bin Abi Juhaifah an abihi, dari bapaknya Abu Juhaifah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam di Makkah, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, wa huwa bil Abtah, beliau sedang berada di Abtah. Abtah itu tempat, yaitu pintu masuk ke Makkah dari arah Madinah. Disebut juga dengan Batha, disebut juga dengan Batha. Fi qubbatin lahu humra, di sebuah kemah yang berwarna merah, min adam, dari apa namanya, dari kulit hewan. Qala fa kharaja Bilalun biwudu'ihi, lalu Bilal datang membawa air wudunya. Fa min na'ilin wa nadih, ada yang mengambil airnya dan ada yang menuangkannya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatu amra, lalu Nabi alaihi salatu wassalam keluar dengan memakai baju luar berwarna merah. Hullah itu semacam rompi sekarang, itu namanya hullah. Ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi, saya dapat melihat putih betis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fatau, kenapa nampak betisnya? Karena Nabi ya tidak isbal, karena pakaiannya sampai pertengahan betis. Nah, qala fatawadda'a wa azana Bilal, lalu Nabi berwudu dan Bilal pun mengumandangkan azan. Qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, yaqulu yaminan wa shimalan, yaqul hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Saya melihat, memperhatikan dari dekat Bilal mengarah ke sini dan mengarah ke sini, yaitu kanan dan kiri ketika dia azan, mengatakan hayya 'ala as-salah wa hayya 'alal falah. Di antara sunnahnya muazzin yaitu dia berpaling ke kanan dan ke kiri. Dulu hikmahnya adalah karena dulu orang kan tak pakai mikrofon, jadi supaya terdengar oleh yang di kanan dan terdengar oleh orang yang di kiri. Khususnya ketika menyebutkan hayya 'alas salah wa hayya 'alal falah. Sebagian ulama mengatakan
ke kanan hayya 'alas salah, ke kiri hayya 'alal falah. Wallahu alam. Ada yang mengatakan sekali, kan dua kali itu hayya 'alas salah ke kanan, kemudian yang kedua hayya 'alas salah ke kiri, demikian juga hayya 'alal falah. Wal amru fi zalika wasi', tidak ada masalah yang ini ataupun yang ini, wallahu alam. Yang jelas dia melengong ke kiri dan ke kanan. Yaqul hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia mengatakan hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Qala thumma rukizat lahu anzatun, lalu Nabi alaihissalam kemudian ditancapkan baginya sebuah tongkat. Fataqaddama, lalu beliau maju, fa sallat zuhra rak'ataini, lalu Nabi salat zuhur 2 rakaat. Kenapa? Musafir berarti qasar. Nabi alaihissalam setiap musafir mesti mengqasar salatnya. Jadi sunnahnya adalah afdalnya mengqasar. Yamurru baina yadayhi al-himar wal kalbu la yamna, berjalan di antara di depannya himar, keledai, wal kalb, bahkan anjing, la yamna, beliau tak halangi. Thumma shallal asra rak'ataini, kenapa tidak halangi? Karena sudah ada sutra. Thumma yusallal asra rak'ataini, kemudian beliau salat lagi asar 2 rakaat. Thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah, dan selama itu Nabi selama musafirnya tetap salat 2 rakaat sampai kembali ke Madinah. Jadi semuanya salat 2 rakaat kecuali maghrib, karena tidak bisa dibuat 1,5. Bisa 1,5, dibuat 2 juga kan kurangnya kan setengah. Kalau maghrib tidak bisa dikurang 1, makanya maghrib tidak diqasar. Kalau subuh kenapa tidak diqasar? Karena sedikitnya salat itu adalah 2, kecuali salat witir. Nah, kecuali salat witir itu pun bila waktu tidak mengizinkan. Baik, sampai sinilah dulu ya. Cukuplah dulu. Nah, besok kita sambung kembali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Naam. Berapa jarak sudah disebutkan atau nanti akan dijelaskan, yaitu 3 hasta antara tempat berdirinya dengan sutra itu. Iya, lebih kurang mamar rusatin, bisa lewat kambing di situ. Tapi jangan pilih kambing kadang, Pak. Kambing kayak apalah, kambing biasa gitu. Ya lebih kurang ya sekitar 20 cm. Pokoknya muat disebutkan di situ bisa lewat kambing. Nah, seperti itulah lebih kurang. Dan itu sekali lagi kalau sempat tidak ada ruang, tidak ada masalah. Ini kita bicara ketika kita berlapang nih, Pak. Kalau Pak sholat Masjidil Haram tidak ada citur, jadi punggung kawan gitu, palu sujud. Kalau musim haji, musim Ramadan, sebelum terakhir, itu tidak apa citur, cincin lapang lalu tidak ada citur. Nah, iya, kalau seandainya batal wudu, itu tinggi ke sawung situ. Dia jangan ke sawung, tidak apa ke sawung dulu. Kecuali paku 3 buah situ, tapi tanggul ada polisi. Jadi terpaksa banyak kaji dia fatwa berubah kalau satu waktu itu. Kan tak boleh nahan muayu kan, tapi waktu itu terpaksa tahan kalau tidak boleh tampil. Ya, tapi kalau seandainya kan sakit dia, tinggalkan. Jelas? Ya, solat terpaksa bantu tak apa je lah. Apalagi kalau dia tak salat, tak asal salat lah. Nah, jadi artinya yang masih bisa ditahan tu asal ditahan kadang. Apa sebab nyodok kalu je lah, dok kalu je pun sampai uduk adalah selesai 2 rakaat salat dia. Tu sampai uduk lah selesai salat. Kan ya? Nah, tak apa je tu asal ditahan kadang. Dok kalu supaya-paya. Apalagi kalau sudah menjelang qamat, selesai azan, itu tidak ada akses kalu gini kalau dia dalam musaji. Tak boleh kalu. Tunggu dulu selesai
salat. Makanya ditahan-tahan kalau wuduk tu. Ditahan-tahan wuduk. Amun lakon ada penyakit lah payah deh. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dari apa tadi Pak? Seperti bisa lewatnya kambing di situ, wallahu alam. Baik, kita tutup sampai jumpa kembali di 3 atau 2 pekan mendatang dengan izin Allah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.